kitab yang sangat luar biasa dikarang oleh ulama besar Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Bersama-sama kita awali, kita kirimkan surat Al-Fatihah, kita hadiahkan untuk silsilah guru-guru kami untuk mendapatkan keberkahan ijazah membaca kitab-kitab tasawuf ini. Ikutin benang-benang ya nanti ya. Di Al-Fatihah dulu. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Thumma ila sayyidina Ali bin Abi Thalib wa sayyidina Hasan bin Ali wa sayyidina Hasan al-Basri wa sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani wa sayyidina Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili wa sayyidina Syekh Muhammad al-Hashimi wa sayyidina Syekh Abdul Qadir bin Isa wa sayyidina Syekh Sa'd bin Murad wa sayyidina Syekh Muhammad Zakiyuddin Ibrahim wa sayyidina Syekh Salih Al-Furfur wa sayyidina Syekh Abdul Qadir bin Ahmad As-Sakhab wa sayyidina Syekh Muhammad bin Ali bin Maliki wa sayyidina Syekh Uthman Sirajuddin Al-Shabandi wa sayyidina Syekh Muhammad Naim Al-Jailani Al-Ashrafi wa sayyidina wa walidina Al-Murabbi Syekh Yusuf Al-Din Naqi Al-Bakhur Al-Hasani wa sayyidina Syekh Rahimuddin Nawi Al-Bantari kana syay'un laylahum Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Thumma ila walidina. Sebutin nama orang tua kita masing-masing. Doanya Tuhan, semangat. Wa muallimina khususan Ki Haji Abdul Rashid bin Haji Abdul Haji Muhammad Anwar wa jami'il muslimina wal muslimat khususan ila wa ikhwanina wa akhwatna fil tariq wa khususan ila muwaqif hadzal masjid kana syai'un laylahum al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal-istifadata wal-ifadata wal-hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabihi
أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم غفار الذنوب ذا الجلال والإكرام وأتوب إليه من جميع المعاصي كلها والذنوب والآثام ومن كل ذنب أذنبته عمدا وخطأ ظاهرا وباطنا قولا وفعلا في جميع حركاتي وسكناتي وخطراتي وأنفاسي كلها دائما أبدا سرمدا من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم عدد ما أحاط به العلم وأحصاه الكتاب وخطه القلم وعدد ما أوجدته القدرة وخصصته الإرادة ومداد كلمات الله كما ينبغي لجلال وجه ربنا وجماله وكماله كما يحب ربنا ويرضى. Jamaah sekalian, kita sampai di pembahasan tentang tawakal yang berkonsentrasi kepada rezeki. Ya, karena tentang rezeki itu dibagi 4. Ya, rezeki dibagi 4. Halaman berapa itu? 49. Ya. 48 paling bawah. Ini sedikit pelik memang ini, karena ada berargumen bagaimana menjelaskan tentang fikrah pendapat. Bagi ada pendapat dari sekte atau golongan karomiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi fid darain amin amin ya rabbal alamin. Fa'lam, maka ketahuilah, anna rizqa arba'atu aqsamin, bahwa rezeki itu terbagi kepada 4 bagian. Pernah ketemu kan? Nah, oke. Yang pertama, madbunun, rezeki itu sudah dijamin oleh Allah. Ya, kita kemarin sebelumnya sudah ditekankan banget bahwa Allah bukan hanya menciptakan kita, tapi juga Allah menyiapkan rezeki kita. Kemudian bukan itu, Allah juga menjamin rezeki kita. Kemudian ada lagi ayat Allah janji, ya, janji memberikan rezeki kita sebelum kita mati, kita tetap mendapatkan rezeki kita. Nah, ini jadi. Yang kedua, maksumun, rezeki itu sudah dibagi. Ya, maka ketika kita lihat orang sekian kita kagak boleh ini.
Udah catatannya begitu. Walaupun kita lahir dari satu perut, orang tua kita disekolahkan sama-sama, tapi rezekinya berbeda-beda. Ya. Dan harus dipahami lagi, kenapa ini dibahas? Agar kita semuanya ketika beribadah fokus kepada Allah, hatinya total. Jangan lagi sholat masih kepikiran besok bagaimana dimakan, rezeki gimana aja. Ya. Agar kita bisa bermuamalah kepada Allah dengan sempurna. Yakin itu rezeki kita sudah Allah tetapkan, gitu. Kemudian yang ketiga, mamlukun. Rezeki itu sudah, ya, rezeki yang dimiliki. Rezeki yang dimiliki. Kemudian yang keempat, wa maw'udun. Rezeki yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru kita jelasin kedalamannya. Fal madmunu, rezeki yang dijamin itu huwal ghidha'u wa ma bihi kiwamul binyah duna sa'il asbab. Yang pertama, rezeki apa? Ghidha itu gizi. Jadi setiap orang itu untuk gizi badannya itu Allah menjamin agar dia dengan gizi itu dia bisa apa? Kiwamul binyah. Artinya badannya bisa tegak lurus, bisa sehat untuk beribadah kepada Allah. Ya, tapi kita lihat kenyataannya. Ada orang yang makannya banyak, ya, minumnya yang bergizi, tapi ternyata dia kagak mampu untuk berkhidmat kepada Allah. Banyak. Ya, dikasih contoh dari beberapa kita. Ada orang dia bisa bikin satu makanan misalnya, ternyata dia sendiri bisa bikin untuk banyak orang, dan buat dia sendiri aja nyicipin dia. Kata dokter hanya boleh makan 1 buah atau 3 buah saja. Ya. Nah, kalau dia makan itu mudarat buat badannya. Nanti Allah kasih kita apa? Kekuatan gizi, wa mabihi, dan dengan gizi itulah kita bisa kiwamul binyah. Artinya menegakkan binyah itu badan kita jadi sehat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Duna sa'il asbab. Ya. Bukan karena hal-hal yang lain. Allah kasih kita itu, ya, gizi agar badan kita kuat untuk berkhidmah kepada Allah. Ya. Faddamanu min Allah Ta'ala lihadna. Ya. Jaminan itu hanya dari Allah saja untuk apa tadi? Gizi untuk badan kita. Wa tawakkulu yajibu biizaihi bidalil al-aqli wasyar'i. Dan tawakal itu wajib, ya, harus apa? Harus, artinya tawakal. Apa tawakal kepada kita? Kita menyerahkan semuanya kepada Allah. Itu ada bedanya tawakal sama ta'alluq. Kalau ta'alluq, hati kita selalu hanya ke orang lain. Ya, ini harus kita hindari. Tapi kalau tawakal, hati kita sudah kita pasrahkan semuanya kepada Allah. Ini yajibu biizaihi bidalil aqli wasyari'. Tawakal artinya kita memasrahkan semuanya kepada Allah, wajib, harus, ya. Dengan apa? Dengan tadi gizi yang ada di dalam tubuh kita ini, ya. Baik secara dalil pikiran sehat, akal, wasyari', dan secara syariat. Lianna Allah Ta'ala kallafana khidmatah, ya, wa ta'atahu. Karena Allah Subhanahu wa taala kallafana, membebani diri kita, yang untuk berkhidmah kepadanya. Dalam bahasa ini khidmah, artinya kita bermuamalah kepada Allah, beribadah kepada Allah.
nggak ada buku bagaimana kita bermuamalah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Bagaikan kita seorang hamba bermuamalah kepada bos kita, sama Tuhan kita. Bagaimana bos kita biar percaya terus sama kita, biar sayang terus sama kita. Nah, kita juga begitu tuh. Kalau bisa bermuamalah, bagaimana terus merebut cintanya Allah, sayangnya Allah, ridhonya Allah, gimana? Dan paling enggak kaidahnya jangan sampai di tempat-tempat yang Allah wajibkan kita dilihat kagak ada. Kalau dicari-cari, ini kagak ada sih kurang. Jangan sampai di tempat-tempat yang Allah haramkan kita ada di situ. Kata Allah, ini area yang dilarang, kagak boleh di situ. Pas dilihat, lah kita ada di situ. Ya, upayakan. Ya. Karena Allah Ta'ala kallafana khidmatahu wa ta'atahu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membebani diri kita untuk berkhidmat kepada Allah, untuk taat kepada Allah bi'abdanina, dengan anggota tubuh kita ini. Oleh karena bapak-bapak yang Allah kasih saat ini badannya sehat, itu harus betul-betul disyukurin. Kita kasih anggota tubuh nih, ya, yang 7 ini benar-benar harus disyukuri. Ini apa? Nikmatun minallah wa amanatun ladaina. Nikmat dari Allah juga amanah buat diri kita. Ya. Ini namanya nikmat yang ada dalam fika, dalam diri kita. Fadamina ma yasuddu khalal binyati linakuma bima kallafana. Ya. Kemudian juga Allah menjamin ma yasuddu, apa yang membuat mentok, tertutup, ya, apa yang menutupi khalal binya, kekurangan tubuh kita. Artinya kita nih lagi kurang sehat, badan kita kurang fit, khalal penyakit artinya, ya. Agar apa? Linakuma, agar kita tetap bisa melaksanakan ibadah kepada Allah, ya. Bima kallafana, dengan apa yang telah Allah bebankan kepada kita. Jadi Allah jamin tuh, ya, ketika badan kita terasa tidak mampu untuk berbuat, ya, Allah masih jaminan Anda bisa beribadah kepada Allah dengan apa yang telah Allah bebani kepada kita. Wa qala ba'du masyayikhil karamiyah, dan sebagian guru-guru Syekh Al-Karamiyah. Ini Karamiyah ini sebuah sekte, ya, firqatun minal musabbah sabbahullaha bil makhluqat, ya. Jadi ini sebuah firqah yang sesat. Kita belajar di kitab Mihanul Nihal itu disebutkan, ya, firqah yang sesat yang dia menyerupai Allah dengan makhluk. Misalnya Allah punya tangannya seperti apa ya tangan Allah ya? Allah punya wajahnya kira wajah Allah kayak wajah siapa ya? Dan namanya ini tasbih, yang menyerupakan. Masuk juga dalam kategori tajsimat, menjisimkan Allah. Nah, ini diambil oleh Imam Ghazali hanya sebagai sebuah ini dua pernyataan. Ada, walaupun dia kelompok yang sesat, tapi ada pernyataan dia yang sedikit benar, gitu. Walaupun ada juga sisi kekurangannya. Nah, ini diangkat. Ini kan Imam Ghazali juga jago filsafat, jago berargumen. Ada yang dari sisi ini. Siapa tokoh nih Syekh Karamiyah? Adalah sebut Ashabu Abdullah Muhammad bin Karam. Makanya dikatakan Karamiyah, kelompok Karamiyah. Kayak Thariqah Syadziliyah, ya, dari Imam Syadzili gitu. Naqsabandi dari Naqsabandiyah, dari Naqsabandi. Rifaiyah dari Imam Rafi'i, itu ya. Dasukiyah Imam Dasuki, itu sebuah nama diambil dinisbatkan dari namanya. Apa katanya di sini?
kalaman hasanan ala aslihi. Ya. Jadi sebagian syekh-syekh Karamiyah memiliki ada ungkapan-ungkapan yang sangat baik. Katanya, domanu arzaqil ibadi wajibun fi hikmatillahi ta'ala li thalathati asya. Ini menurut mereka begitu. Jaminan rezeki hamba-hamba Allah itu wajib. Artinya pemahamannya Allah wajib tuh menjamin rezeki hambanya. Ya, nah ini pernyataan ini benar apa kagak nih? Ya. Fi hikmatillahi ta'ala, dalam hikmah Allah Ta'ala itu li thalathati asya, kepada 3 perkara. Ahaduha, yang pertama, ya, ini argumennya, annahu as-sayyidu wa nahnu al-'abid. Allah wajib dong menjamin apa? Menjamin rezeki hambanya. Kenapa? Karena annahu, kan Allah Subhanahu wa taala adalah sayyid, tuan. Wa nahnu al-'abid, sebenarnya kita adalah hamba-hambanya. Ya. Wa 'ala sayyid, maka wajib atas seorang tuan kifayatu mu'natil 'abid, mencukupi kebutuhan hambanya. Secara logika masuk akal ya. Ya. Ada bosnya, ada anak buahnya. Masa bos kagak ini, nggak mikirin. Ini tapi lihat, ada orang perhatian, membantu. Ini dia wajib. Nah, kata-kata wajib ini yang sedikit bermasalah sebetulnya. Taib. Saya sedikit bilangnya. Kama annal 'abida, sebagaimana seorang hamba dia khidmatu sayyid, dia juga harus berkhidmat kepada siapa? Tuannya. Ya, timbal baliknya. Yang pertama. Wasani, yang kedua, bahwa Allah itu wajib dia menjamin rezeki hambanya. Kenapa? Annahu khalaqahum, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan mereka muhtajina ila rizki, dan hamba-hamba yang dicipta oleh ini dia perlu kepada rezeki. Walam yaj'al lahum sabilan ila talabihi, ya, dan Allah tidak menjadikan bagi mereka jalan untuk mencari rezeki. Idla yadrun, karena mereka enggak tahu tuh bagaimana mencari rezeki. Ya, mau rezeki, enggak tahu apa itu rezeki mereka. Wa aina huwa, di mana rezekinya? Wa mata huwa, ya, kapan itu rezekinya buat dia? Lihat tubuhu bi ainihi min makanihi, agar mereka mencarinya, ya, dari tempatnya. Wa fi waqtihi, dan di waktunya. Liyasiru, agar mereka sampai ilahi, kepada rezekinya. Jadi mereka enggak paham, enggak tahu. Fa wajaba ayyafiyahum, maka Allah wajib katanya mencukupi rezeki mereka, memenuhi rezeki mereka. Amradzalika wa yuwassiluhum ilaihi, dan menyampaikan mereka kepada rezekinya. Itu pendapat yang kedua. Wasani, dan yang ketiga, annahu kallafahum al-khidmata, bahwa Allah Subhanahu wa taala kan kallafa, membebani ini hamba-hambanya untuk berkhidmat kepada Allah. Ya, gitu. Wa talabur rizqi syagirun, baunya bau istinab, bau apa? Apa namanya? Bau istinab. Wa talabun, sementara riwayatnya di mana ini? Sementara mencari rezeki itu syagirun, membuat menyibukkan mereka untuk berkhidmat kepada Allah. Tidak ada istilah kontradiksi. Kalau kita cari rezeki, pasti kita jadi sibuk di situ. Akhirnya jadi apa? Jadi lalai sama Allah, begitu. Ya, fawajaba ayyafiyahum, maka Allah wajib
apa? Mencukupkan mereka apa al-mu'nata, kebutuhan mereka. Liyatafarragu, agar mereka semuanya punya kesempatan ya khidmah, untuk bermuamalah, berkhidmah kepada Allah ya, artinya untuk beribadah menyembah Allah. Wa hadha kalamu man lam yuhib bi asrarir rububiyah. Sebenarnya dibalik kata Imam Ghazali ya, pernyataan mereka, pendapat mereka itu adalah pernyataan orang yang tidak memahami rahasia-rahasia ketuhanan. Begitu ya. Wal qailu, mengenai orang yang mengatakan ini, bi anna rizqa 'ala Allahi wajibun, bahwa rizki itu wajib atas Allah ya, itu taihun, itu pendapat yang sangat lemah. Wa qad awdahna fi fannil kalami fasadahu, dan kami telah menjelaskan apa fi fannil kalam. Beliau punya buku namanya Fannil Kalam. Telah menjelaskan apa ini maf'ul bihi-nya fasadahu. Ini uslub. Asalnya wa qad awdahna fasadahu fi fannil kalam. Ya, kami telah menjelaskan kerusakan-kerusakan ya pemikiran seperti itu, pendapat itu dalam kitab kami Fannil Kalam. Fanni itu seni dalam berbicara. Saya tahun 2006 sudah menerjemahkan buku judulnya Bagaimana Anda Menjadi Pembicara yang Baik. Belum diterbitkan di Gema begini, Gema Insani. Walinarji'a ilal maqsudi min aghdina, maka hendaknya kita merujuk kepada tujuan maksud daripada tujuan kita ya. Yang kedua sekarang, wa ammar rizqul maqsum, adapun rezeki yang telah dibagikan, fahuwa ma qasamahu Allah subhanahu wa katabahu fil lauhil mahfuz bima yakuluhu wa yashrabuhu wa yalbasuhu kullu wahidin bi miqdari muqaddirin ya. Rezeki yang telah dibagikan ya, yaitu rezeki yang telah Allah bagikan. Wa katabahu, dan Allah telah tetapkan. Kapan? Sejak di Lauhil Mahfuz. Simpulan begini rezekinya, nah, ya. Bima yakulu, dan apa yang nanti dia makan, wa yasrabu, yang nanti dia minum, wa yalbasahu, yang dia pakai ya. Jadi bapak-bapak dan sekarang punya baju begini, ini sudah ditetapkan dulu ya gitu. Kullu wahidin bi miqdari, masing-masing setiap dari kita ini ya bi miqdari, sudah ada apa ukurannya, muqaddarin, bi miqdari muqaddar, sudah ada ukurannya. Wa waqtin muaqqatin, dan sudah ada waktunya. La yazidu wa la yanqusu, kagak bisa bertambah, nggak bisa berkurang. Wala yataqaddamu wala yata'akhkhar, juga nggak bisa dimajuin, sama kayak mati juga ya. Ini namanya rezeki haya, udah nggak bisa dimajuin, nggak bisa dimundurin gitu. Kayak mati sekarang juga mengata Allah mati belum mati ya. Wala yataqaddamu wala yata'akhkhar amma kutiba bi aidi, tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurin tentang apa yang telah ditetapkan ya, telah dipastikan. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi bersabda, ar-rizqu maqsumun mafrughun ya minhu, rezeki itu sudah dibagi ya, sudah mafru'un, sudah ditentukan. Laisa taqwa taqiyin bi zailihi, bukan karena ketakwaan tuh yang akhirnya membuat rezeki itu bertambah. Wala fujurun fajirin bi naqsihi, bukan juga karena kita berbuat fajir ya akhirnya rezeki jadi kurang, enggak. Ya, nanti itu ada sisi lain namanya mau'ud, dan yang telah dijanjikan gitu. Jadi
Jadi ar-rizqu maqsumun mafruḍun minhu laisa taqwa taqiyyin bizaidihi wala fujuru fajirin binaqisihi. Ya. Kemudian yang ketiga, wa ammal mamluku, adapun rezeki yang telah dimiliki, ya. Fama yamlikuhu kullu wahidin min amwal, dan semua yang telah dimilikinya, ya, setiap satu daripada kita daripada harta dunia itu ala hasabi, menurut ma qaddarallahu ta'ala, menurut apa yang telah Allah tentukan, ya. Wa qasama lahu, dan telah Allah bagikan, tentukan, ayyamlikahu, dia memilikinya, wa huwa min rizqillahi ta'ala, dan itu merupakan rizki Allah Ta'ala, ya. Qala Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, anfiqu mimma razaqnakum, ya, infakkanlah terhadap apa yang telah kami rezekikan kepada mereka. Ai mimma malaknakum, artinya mimma, dari apa yang kita telah miliki untuk kalian. Itu yang ketiga. Saya ulang, rezeki yang telah dimiliki, ya. Rezeki yang telah dimiliki oleh setiap orang daripada harta dunia itu menurut apa yang telah Allah tentukan bagikan, ya. Dan rezeki itu adalah sumbernya dari Allah. Yang keempat, wa ammal maw'udu, adapun rezeki yang dijanjikan, dikata wa'ada, ya. Fahuwa ma wa'adallahu bihi ibadahu al-muttaqina, yaitu rezeki yang telah Allah janjikan, ya, dengan rezeki itu kepada hamba-hambanya yang bertakwa, ya. Bisyarat taqwa halal, dengan syarat ketakwaan, ya, maka nanti akan datang rezeki yang halal, ya. Ghairi kadin, tanpa susah payah. Kita lihat ada orang-orang yang, ya, yang ahli ibadah, orang soleh, ya, rezekinya ada aja itu. Anaknya sekolahnya lancar, ya, ada aja. Ya, kelihatannya dia nggak berat-berat banget. Lalu saya melihat abang kita kayak Haji Abdul Rashid itu, kayaknya ngajar aja di rumahnya. Ya, anak-anaknya itu sekolah lancar semuanya, gampang aja. Ada orang yang dari pagi sampai sore kerja, tapi kelihatan saja duniawinya gak ada. Ya. Sekarang orang soleh ini ada jamin rezekinya, Allah janjikan, ya, Allah janjikan rezekinya. Saya ulang, wa ammal maw'udu, adapun rezeki yang telah dijanjikan, fa huwa ma wa'adallahu bihi ibadahul muttaqin, yaitu rezeki yang telah Allah janjikan kepada hamba-hambanya yang bertakwa, bi syartin taqwa, syaratnya takwa. Kalau ada takwa, ya. Bukan hanya itu, ilmu merupakan rezeki yang bersifat ma'nawi, ya. Ini ayat Pak, ini rezeki yang bersifat apa? Hissiyah, jelas bisa apa. Jadi pernah saya sampaikan di mana rezeki itu ada yang ma'nawiyah, ada yang nikmat itu ma'nawiyah, ada yang hissiyah. Ma'nawiyah ini, ya, ini batiniyah, lawannya zahiriyah. Hissiyah yang bisa diraba, kelihatannya. Ini kitab, rumah, mobil, ya. Dan dia bersifat faniyah, akan fana, habis. Tapi yang ma'nawiyah baqiyah. Ya, ini istilah. Rezeki yang ada dalam diri kita, nikmat-nikmat yang bersifat zahiriyah itu dibagi. Ada ni'amun, katanya an khariji, nikmat-nikmat yang ada di luar diri kita. Apa tuh? Bumi, matahari, ya. Kedua ada ni'amun fika, nikmat-nikmat yang ada dalam diri Anda.
Apa tuh? Mata, nikmat dari Allah. Mulut, nikmat dari Allah. Ya, yang anggota tubuh kita. Yang ketiga, ni'amun an-hawli, nikmat-nikmat yang ada di sekitar diri kita. Istri nikmat, anak-anak nikmat, teman-teman jamaah yang saleh nikmat. Ini bersifat nikmat zahiriyah, ya, dan dia hissiyah, faniyah, dunyawiyah. Ada nikmat-nikmat yang bersifat batiniyah, ya. Ini apa? Batiniyah ini sirrun min asrarillah, hikmatun min hikamillah, rahasia-rahasia, hikmah-hikmah Allah yang Allah berikan kepada hati hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Ilmu ini, cahaya, ya, ini nggak kelihatan, tapi ini nanti yang baqiyah, ya, disebut dengan ukhrawiyah, gitu. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan baginya makhraja, ada jalan keluarnya, exit. Dalam kesulitan apa aja ada di jalannya. Ya, ini sama seperti apa? Ittaqullaha wa yu'allimukumullah. Takwa, serta takwanya. Takwalah Anda kepada Allah, nanti Allah akan ajarin. Jadi itu namanya ilmu wahbiyah. Ya, setelah kasbiyah nanti ada ilmu wahbiyah. Kita pelajarin, kita amalin, ya. Man amila, kata Nabi, man amila bima alima, barang siapa yang beramal dengan apa yang dia ketahui, apa? Razaqallahu ilma ma lam ya'lam. Allah kasih atau warasallahu, Allah warisan kepadanya ilmu yang tadinya dia kagak tahu. Ya, keberkahan amal. Ada yang menjadi beban, udah tahu nggak diamal-amalin. Tahu faedahnya duha, jarang duha. Tahu keutamaan zikir la ilaha illallah, nggak pernah. Nyanyi mulu sering. Ya, coba yang hikmah-hikmah itu diamalin agar berbuah-buah, ya, berbuah nikmat hikmah. Sama juga, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, ya, Allah jadikan baginya Pak jalan keluar, ya. Yarzuquhu, Allah akan kasih dia rezeki min haitsu la yahtasib, dari sisi yang kagak disangka. Ya. Fahadi aqsamur rizki, inilah semua bagian-bagian rezeki, ya. Wa tawakkulu innama yajibu bi izahil madmuni minha fa'lan dzalika. Maka tawakal, ya, sesungguhnya atau hanya saja itu apa? Wajib tadi apa? Wajib kita biizai tadi dengan apa? Gizi yang telah dijamin oleh Allah kepada diri kita. Ya. Jadi apa maksudnya? Dia emang datangnya bukan dari yang lain, benar-benar emang dari diri kita. Dari Allah. Ada orang-orang yang dia kelihatan kurus, rempeng gitu ya, tapi spiritualnya kuat, mampu bangun malam. Sementara ada orang steril, koker, makanan bergizi, bangun malam gak kuat, tidurnya keblok. Ada ya? Banyak itu kan. Nah, ini maksudnya kita tawakal, menyerahkan semuanya kepada Allah, itu wajib apa? Bahwa Allah telah memberikan gizi itu yang menjadi jaminannya agar kita bisa bangun menyembah Allah. Wa amma haddut tawakkul, sekarang batasan tawakal nih.
Ya, batasan dan hakikat tawakal lah gitu. Faqad qala ba'du syuyukhina, sebagian guru-guru kami berkata, innahu, sesungguhnya yang namanya tawakal itu adalah ittikal qalbi ilallah. Ittikal apa? Tadi menyerahkan, menyerahkan hatinya kepada Allah. Bil inqita'i ilaihi, dengan memutuskan harapan kepadanya. Ya, wal iyasi amadunahu, dan iyas itu putus asa, ya, berputus asa itu ada ya, karena ini pemahamannya. Tawakal menurut sebagian guru-guru kami adalah memasrahkan hatinya hanya kepada Allah, dan memutus harapannya juga hanya kepada Allah, dan putus asanya kagak ada kepada yang lainnya, hanya kepada Allah lagi. Ya, kan ada orang putus asanya ke orang lain, harapannya ke orang lain. Kayak begini nih Pak, contoh yang mudah aja. Kita lagi punya proyek ini, ya, ada orang dan ini kita punya teman-teman baik-baik, udah janjian, pokoknya nanti ente kalau nggak bangun saya bantu nah. Ya, itu hatinya selalu intikalnya ta'alluq itu kan, tak bedain. Hatinya itu ta'alluqnya hanya kepada makhluk. Ilahnya. Lalu saya pernah menerjemah buku judulnya ini Thariqul Ghina fil Islam. Saya kasih terjemah kiat kaya menurut Islam. Ya, itu tahun 2008-an. Di bisa sudah beredar banyak, sampai kami dikirim juga ke Mesir. Kiat kaya menurut Islam. Saya pernah ceritakan dulu. Ada beberapa kisah-kisah. Ya, orang lagi bekerja di PHK, dia punya tanggungan keluarga, anaknya banyak, tapi tiap pagi dia ikhtiar keluar. Semingguan nih gak kelihatan dia, ada rezeki juga. Ya, kemudian dia lagi nyari itu, dia masuk ada masjid, dia sholat duha, dia berdoa. Saking khusyuknya dengan kebutuhannya, dia berdoa, mulutnya sampai terdengar tuh, terucap, ya Allah, saya butuh banget ya Allah untuk menghidupi keluarga saya, ya Allah. Kalau kau uji, ya saya cukup saya saja, ya Allah, jangan anak saya, ya Allah. Lagi doa begitu, ada orang lewat, dengar tuh doanya. Langsung dia datang masuk ke masjid. Pak, tadi saya dengar Bapak doa itu, bisa ada sedikit rezeki. Ya, kemudian ini ada kartu nama saya. Nanti kalau ada apa-apa bisa hubungin saya. Kalau antum dikasih kita gimana? Senang apa gimana? Apa nih orang ini? Uangnya diambil. Pak, ini uang saya terima, memang saya sangat membutuhkan. Tapi ada pun kartu nama Bapak, maaf saya nggak terima. Ya, kalau nanti saya perlu lagi, saya akan berdoa Allah datangkan orang-orang baik seperti Bapak. Apa maksudnya? Agar hatinya kagak ta'alluq kepada makhluk. Bapak-bapak kalau itu gampang, dikit ada kartu tinggal lempar doang. Nah, yang biasa dikit langsung ke Allah ini ke yang punya kartu, itu dia. Ya. Jadi kalau tawakal sepenuhnya semua dilimpahkan kepada Allah. Dia yakin Allah bukan hanya menciptakannya, tapi Allah apa? Siapin rezekinya. Allah jamin, Allah janjikan. Gitu. Saya juga ngalamin begitu tuh.
lagi buat pesantren di awal-awal. Tak tahu datang aja ke kantor kiai, ini saya ini ada ngasih kartu. Kalau ingat cerita itu tuh kartu saya buang aja. Saya upaya tawakal Allah. Pernah juga satu lagi sempit-sempitnya kepikiran juga tuh. Tapi saya cari kartunya nggak kepada ada. Sekali juga ada misalnya, hati kita ta'aluk ke makhluk, pas kita hubungin itu buat hati capek. Entar, iya jadi mulu. Itu bahaya. Ya, maka buang itu semuanya. Yakin aja dah. Ya, saya bangun pesantren itu yakin aja insyaallah. Kalau nanti kagak di masa saya, mungkin di masa generasi kita. Yang perjalanan pesantren begitu. Ya, tapi yakin bahwa semua sudah Allah jamin. Ya. Baik. Waqala ba'dhum, dan sebagian guru-guru kami juga berkata, yang namanya tawakal adalah hifdzul qalbi ilallahi bi mawdi'il maslahah. Ya, bitarki ta'liqihi ala syai'in dunahu. Hifdzul qalbi, menjaga hati kepada Allah. Ya, bi mawdi'il maslahah, pada tempat kemaslahatan. Bitarki ta'liqihi, dengan meninggalkan ta'alluqnya, ya, ala syai'in, atas sesuatu dunahu, kepada selain Allah. Jadi jangan ta'alluq ke orang terus, itu bahaya itu. Lagi sholat, kapan dia transfer, kapan dia kirim, kapan dia datang. Harusnya ke Allah. Ya Allah, ya Allah yang memperolehnya. Saya yakin itu akan mengirim, ya Allah. Ini ke Allah maksudnya. Gitu. Jangan ke makhluk. Wa qala Syekhul Imam Abu Umar rahimahullah ta'ala. Syekh Imam Abu Umar, semoga Allah sayang kepada, berkata, at-tawakkulu tarku ta'alluq. Ini cakapannya. Ya. Tawakal adalah meninggalkan ta'alluq. Apa ya? Meninggalkan hatinya ta'alluq kepada selain Allah. Tawakal mencurahkan sepenuhnya hatinya kepada Allah. Ya. Begitu. Wa ta'alluqu dzikru qiwami bi niyyatika an syai'in dunallahi ta'ala. Dan ta'alluq itu ya adalah mengingat, ya, apa? Ini kiwamnya tadi berkaitan dengan ini. Artinya badan kita bisa tegak, bisa kuat, ya. Biniyatika, dengan niat Anda, an syai'in, kepada sesuatu atau dari sesuatu, dunallahi, selain kepada Allah. Ya. Artinya hatinya tidak ditaklukkan kepada selain Allah. Hatinya ditakluk, hatinya tidak kaitkan kepada selain Allah, gitu ya. Bapak-bapak, malam saya baca kitab Mau'izatul Mu'min karangan Jamaluddin itu. Kapan hati itu mati? Ya, hati itu mati 3 hari aja kita kagak dengar pengajian kayak gini. Ya, nggak ikut majlis itu ya mutukan hati mati. Berarti kita perlu nih disiramin. Sehari aja kita 3 kali makan, nggak makan sekali lemes dah. Juga dengan hati, kehidupan hati ini penting. Ilmu seperti ini. Ya. Kedua, yang membuat mati apa? Hubbud dunia, cinta dunia. Ketiga, banyak maksiat, hati jadi mati. Ya, dan mulai pelan-pelan kita bagaimana menghidupkan hati kita. Jika dalam kitab Hidayah Pak, sering banyak baca Quran, qiyamul lail, hadirin pengajian-pengajian. Ya, saya pernah sampaikan apa?
mujalasatu shalihin tuhawwiluka min sittatin ila sittah. Ya, duduk bersama orang-orang saleh, ngaji-ngaji kayak gini, itu akan merubah diri kita dari 6 faktor ke faktor yang lain. Dari tadinya goflah jadi ingat sama Allah, yang lalai jadi ingat. Karena ini apa? Ingat ini. Ini pengajian namanya tazkiyah. Tazkiyah mentasfiyah hati kita, ya, mensucikan hati kita, bagian dari bab ihsan, gitu. Yang pelajaran merubah tadi yang enggak ikhlas menjadi ikhlas, merubah dari cinta dunia kepada cinta akhirat, itu merubah dari sombong menjadi tawadhu, itu ya. Azan ya, mungkin ngaji lagi enak aja gitu. Fasyaikh Imam rahimahullah, guruku Imam, ya, semoga Allah sayang kepada berkata, at-tawakkulu wa ta'alluqu dzikran. Tawakal dan ta'alluq ini 2 penyebutan, peringatan. Fatawakkulu huwa dzikru qiwami bi niyyatika min qibalillahi ta'ala. Bacanya min qibalillah, ya. Tawakal adalah sebutan apa? Ini menegakkan badan kita, ya, dengan niat Anda untuk menyembah kepada Allah. Ini tentang menyembah ini, Pak. Man qabbalallaha biqalbihi. Barang siapa orang menyembah Allah dengan hatinya, qabbalallahu birahmatihi, maka Allah sambut dia juga dengan rahmatnya, Allah terima. Wa man qabbalallaha marrah famarrah faqabbalallahu marrah wa marrah fi waqtin marrah. Bapak-bapak kalau beribadah sama Allah, hatinya sekena-kenanya, enggak penuh, enggak total, maka Allah juga akan apa? Menerima kita juga setengah-setengahnya. Lah, kan enak banget kita datang disambut oleh Allah begitu hangatnya. Maka idza qama ahadukum fis salati, ketika kita salat, kita Allahu akbar khusyuk, itu apa? Faqabbalallahu, Allah sambut kita dengan rahmatnya. Tahu fayaltafitu ila, hati kita terbang kemana-mana. Ya, apa kata Allah? Ya ibadi, wahai hambaku, ila man taltafitu, hatimu sedang kemana? Sedang menoleh kemana? Fokus ke Allah. Jangan munafik, mulutnya Allah Maha Besar, Allah besar di hatinya, terbang kemana-mana. Terus sekali itu, ya, terus kita khusyuk lagi. Datang lagi. Ingat, tadi ngingatkan kerjaan, ingat rumah, terbayang lagi. Ya abdi ila man taltafit, wahai hambaku, hatimu sedang melihat kemana? Sampai 3 kali itu. Kemudian apa? Sarrafallahu an wajhihi, Allah tinggalin diri kita. Jadi kita sholat hamba, ya. Oleh karenanya Imam Ghazali ngajarin tuh, kalau kita sholat khusyuk-khusyuk caci, ya nafsasu, ya Allah, hati saya, jiwa saya jelek banget. Kalau ngerjain yang lain bisa khusyuk total, kenapa beribadah kagak total? Jamaah merasakan kan? Kenapa belakangan bisa kok ibadahnya hambar, hatinya terbang, ini tubuhnya nih kayaknya kurang drek gitu sama Allah, merasakan gitu. Kalau bisa zikir, istighfar 100 kali nikmat, ini sekarang kagak, kenapa tuh? Kita harus muhasabah. Ya, kalau kita berdoa, tubna ilallah, warajana ilallah, anadimna ala ma fa'alna, wa azabna ala na'uda ilal
ya pada selama-lamanya. Ya, baik. Karena udah azan, kita tutup. Ikutin saya bareng-bareng. Astaghfirullahalazim min kulli dhanbin azim taubatan nasuha la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tubna ilallah wa raja'na ilallah wa nadimna ala ma fa'alna wa azamna an la na'uda ilal ma'asi abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'afana ya karim wa'afana ya rahim. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wa sabilan liman ihtada. Allahumma asigil qulubana bi dzikrik wa zayyin alsinatana bi syukrik wa waffiq abdanana bi qiyami amrik wa idna min wibali makrik farhamna fa innaka anta khairur rahimin waftah lana fa innaka anta khairul fatihin warzuqna fa innaka anta khairur raziqin. Allahumma inna nas'aluka ataiyakal makhsusata lil qulub wal ma'arif al ilahiyyah wal anwar al rabbaniyah wal ahwal al nabawiyyah wal akhlaq al qur'aniyyah. Allahumma la tada' lana dhanban fi maqamina hadha illa ghafarta wa la 'aiban illa satarta wa la zaliman aw mazluman illa nasarta wa la daynan illa qadayta wa la musafiran illa wasalta wa la mayyitan illa rahimta wa la mujahidan fi sabilillah khasatan fi Filistin illa nasarta wa la maridan illa syafaita wa la tajiran illa barakta wa la talabil ilmi illa wafaqta wa najahta wa la hajatan min hawaijid dunya biha laka ridha wa yasartaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfir. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfir. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfir. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah hari ini kumpulin ya. Besok lagi lama habis satu panitia diperbanyak lagi ya dapat masjid lain. Kemudian nanti habis Isya saya minta tolong jangan bubar dulu. Saya sedang ada penelitian tentang IKN negara ibu kota yang di Kalimantan, artinya tasawuf. Nanti saya minta tolong habis sholat Isya kerja selesai kita ambil gambar sini ya. Saya pasang panduk. Sekian bermaaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
satu ya. Iya, Tadi ini banyak ya. banyak aja. Ah, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Apa la ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Qad qamatis salat, qad qamatis salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Astaghfiru wa atubu Sallallahu alaihi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سلام أشهد أن لا إله اللهم صل الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير اللهم اصلح بالصلاة على النبي صدورنا ويسر بها أمورنا واقض بها ديوننا واستر بها عيوبنا واغفر بها ذنوبنا وخطايانا وصحي بها أفكارنا وجملنا بها أخلاقنا وتقبل بها توبتنا وتقبل بها توبتنا وتقبل بها توبتنا وجملنا بها أخلاقنا بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Jamaah jangan bubar dia, kita sholat bareng-bareng. Jamaah yang bilang dulu foto dulu bentar. Ini semua jangan dulu. Jamaah jangan pulang dulu, coba minta foto bareng dulu mah pakai. Ayo.